Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kade Arayudinnis Parwati. Dalam video ini saya akan memperwarkan sedikit makna dari video dari poster yang telah saya buat. Nah, dalam poster yang saya buat ini, saya mengangkat tema atau mengangkat tentang HAM atau hak asasi manusia. Nah, judul dari poster saya sendiri yaitu adalah Reformasi Penegak HAM. Nah, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak mereka lahir atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian di sini HAM menjadi ambigu ketika diletakkan pada suatu kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap di mana masyarakat menganggap bahwa HAM itu menyangkut tentang semua aspek dalam diri setiap manusia. Sehingga kemudian ini menjadi opini publik. Nah, namun keadaan yang sebenarnya itu adalah pada setiap orang diberi hak baik itu yang bersifat asasi maupun yang bersifat relatif. Nah, terkait hak yang bersifat relatif itu tentu saja harus memperhatikan hak relatif orang lain. Karena sesungguhnya hak kita itu dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Kemudian, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk melakukan reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai macam implikasi diharapkan dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang baru merdeka pada saat itu, UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pondasi dari hukum nasional. Nah, walaupun pada saat itu Indonesia sudah merdeka, waktu itu juga belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang HAM. Kemudian, pada Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah yang konkret. Selanjutnya juga pada masa Orde Baru, warna penegakan hak asasi manusia ini masih saja tidak mengalami perkembangan. Bahkan ini lebih parah daripada Orde Lama, di mana pada masa Orde Baru ini pemerintah secara otoriter dan lebih memfokuskan diri pada hukum-hukum yang lain. Nah, kemudian pada masa Orde Baru ini, pada tahun 1990 muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM sebagai konsekuensi bahwa Indonesia masuk dalam Komite HAM PBB. Nah, atas desakan dari dalam serta dari luar negeri, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam langkah perlindungan HAM dan pemerintah memberlakukan Undang-Undang HAM serta mendirikan Komnas HAM. Nah, dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, kita seringkali menemukan ketimpangan dalam proses penegakan hukum dan juga HAM. Yang dimana kadangkala hukum yang ditegakkan itu secara baik, namun di satu sisi lainnya mengabaikan HAM. Begitu juga sebaliknya, yang dimana HAM yang ditegakkan secara baik, namun mengabaikan hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian, tak hanya dari sisi pemerintah saja yang mengalami kesulitan, namun masyarakat bahkan lebih lagi dalam menerima kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, sehingga dalam masalah hukum, dan juga HAM, memang penting untuk dilakukan sebuah kajian, baik itu secara normatif, apalagi empirisnya. Nah, dalam reformasi penegak HAM yang ada sesuai judul dari poster tersebut, Indonesia terdapat beberapa hal-hal yang mendasar, yaitu contohnya adalah subjek hukum, yaitu adalah orang dan juga badan hukum, yang kemana kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan antara hak dan kewajibannya itu dapat seimbang, seperti halnya dua sisi mata uang yang saling memberi bentuk. Hak akan dihargai jika kewajiban dilaksanakan, begitu juga sebaliknya. Berikutnya adalah aparat penegak hukum. Praktek penegak hukum seringkali yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Nah, kemudian bahkan seperti kasus yang dimana baru-baru ini terjadi, di mana masyarakat mengatakan bahwa hukum itu bisa dibeli. Bahkan mantan presiden sendiri men-tweet bahwa hukum itu bisa dibeli. Nah, keadaan seperti ini membuat jelek wadah hukum Indonesia. Tidak jarang juga menimbulkan sikap apatis dari masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Jika hukum itu ingin ditetapkan secara baik, maka untuk kedepannya harus dibentuk aparat penegak hukum yang berkarakter. Nah, berkarakter dari segi ucapan, pikiran, dan perbuatan, sehingga dapat memberikan angin segar dalam perubahan hukum Indonesia yang lebih baik. Berikutnya adalah peraturan perundang-undangan, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia masih banyak kekurangan dan juga perlu banyaknya perbaikan. Sehingga kita sebagai masyarakat dapat menyimpulkan bahwa dalam proses penegakan HAM di Indonesia harus didukung oleh banyak perangkat yang tersusun dalam sebuah sistem yang rapi. Nah, berbicara dengan penegakan HAM berarti berbicara tentang harkat dan juga martabat orang-orang Indonesia. Berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang ikrarnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, dalam poster tersebut saya juga mencantumkan beberapa contoh dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang terdapat di berbagai dunia dan terkhususnya di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah bullying, di mana seperti yang kita telah ketahui bahwa bullying ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM sebab perilaku ini membatasi atau merenggut kebebasan serta merugikan orang lain atau korban. Kemudian ada diskriminasi. Diskriminasi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa dominan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Nah, dengan begitu diskriminasi termasuk pelanggaran HAM karena telah mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok tertentu. Lalu, contoh pelanggaran HAM yang terakhir yang saya cantumkan dalam poster tersebut adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tindakan kekerasan terhadap perempuan ini selain tindak pidana juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berbasis gender yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap korban atau secara perempuan secara fisik, seksual maupun psikologis. Nah, sekian pemaparan terkait makna atau poster yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.